Kalau sudah produk ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah menggambarkan produk kita itu kayak gimana gitu. Menggambarkan market produk kita itu siapa, operasionalnya itu kayak gimana, terus nata keuangannya gimana, termasuk mengatur SDM itu seperti apa. Nah, cara paling mudah untuk memanage ya atau menyeting bisnis kita itu dengan menggunakan bisnis model canvas. Kalau dahulu itu kita menggunakan business plan ya. Business plan itu seperti makalah, buku tebal, jadi isinya banyak. Tapi saat ini kita bisa menggunakan bisnis model canvas, yang mana hanya butuh satu lembar saja, tapi itu sudah menggambarkan seluruh aktivitas manajemen daripada bisnis kita. Oke, langsung saja saya akan langsung share. Di sebelah saya ini ada bisnis model canvas. Cara menulisnya bisnis model canvas itu sudah apa? Jadi langkah pertama itu kita harus menentukan dahulu customer segmennya itu siapa. Customer segmennya itu untuk laki-laki apa untuk perempuan, terus umur berapa, apakah untuk konsumen anak-anak atau konsumen remaja atau dewasa. Lalu tentukan juga pendapatan mereka di range berapa, terus pekerjaan mereka apa, lalu juga di daerah mana dan lain-lain. Itu banyak sekali. Besok kita akan membahas tentang segmen consumer segmen itu sendiri secara lengkap, karena memang bahas consumer segmen itu sangat detail sekali. Kita harus membahas konsumen kita kayak gimana. Jangan kita menjual barang itu ngelambiar. Maksudnya ngelambiar itu kejual ke semua orang, menjual ke semua orang. Nantinya kita nggak akan fokus gitu loh. Kita menjual ke siapa? Jadi kalau kita jualan itu fokus, kita jual ke siapa dan harus detail gitu. Nah, itu dahulu bahas consumer segment. Lalu selanjutnya kita akan mengatur customer relationship-nya kayak gimana gitu. Customer relationship itu hubungan kita untuk menjaga konsumen kita itu gimana. Maksudnya konsumen yang sudah ada gitu. Entah dia itu selalu di reminder tentang produk-produk kita, entah kita kasih bonus kalau mereka beli lagi, entah kita kasih diskon. Seperti itu namanya untuk menjaga konsumen kita yang sudah ada agar tetap menjadi konsumen setia kita. Untung-untung mereka menjadi konsumen loyalitas, konsumen loyal. Konsumen loyal itu mereka nggak hanya membeli produk kita secara berkala, tapi mereka juga menjadi marketing kita secara gratis. Jadi mereka merekomendasikan produk kita kepada orang lain di sekitar mereka. Lalu selanjutnya ada channel. Channel itu saluran marketing kita, saluran konten kita itu diposting kemana, apa offline apa online, atau kedua-duanya. Kalau online kemana saja, ke YouTube, apa ke WA, apa ke Instagram, apa ke TikTok. Kalau offline buat brosur kirim ke kemana, apa ke perumahan, apa ke kantor-kantor dinas, apa ke daerah perkampungan. Nah, itu ditentukan. Lalu ada value proposition. Nah, value proposition, produk kita itu produk komoditas apa produk spesial. Produk komoditas itu kayak maksudnya apa? Produk komoditas itu produk yang sebenarnya nggak perlu value proposition, nggak perlu nilai tambah, itu sebenarnya sudah laku-laku aja. Misal jualan beras, jualan minyak, jualan daging gitu ya. Jadi itu mungkin nggak perlu nilai tambah, itu pasti laku gitu. Cuma bermain di harga.
Tapi kalau kita ingin punya produk yang spesial ya, punya value proposition, punya nilai tambah, maka kita harus tentukan value proposition kita gimana. Kayak contohnya di Mojokerto ini, itu khasnya itu onde-onde, itu khasnya onde-onde. Jadi banyak yang jual onde-onde dengan harga yang murah, biasanya mungkin 1.000 atau 2.000-an. Gitu. Nah, tapi ada satu toko itu dia itu memang menjual onde-onde itu sangat mahal, jauh banget daripada onde-onde yang dijual di pasaran. Jadi satu boxnya itu seharga 50, mungkin sekarang 70-an ribu gitu. Jadi kalau kehitung satu bijinya itu bundar itu ya berkisar 7.000-an lah, 7.000-an sampai 10.000, dan itu kecil. Nah, nilai tambahnya apa? Nah, nilai tambahnya itu dia membuat produk ini dibuat sebagus mungkin, seenak mungkin, dengan bahan-bahannya berkualitas, dan harapannya produk ini tuh menjadi sebuah oleh-oleh kalau orang-orang berkunjung di Mojokerto gitu. Jadi bukan onde-onde biasa, tapi onde-onde yang memang oleh-oleh untuk orang-orang yang berkunjung di Mojokerto. Memang harganya mahal tapi rasanya sangat spesial gitu. Nah, itu salah satu bentuk value proposition. Nah, lalu kita masuk ke aktivitas ya, aktivitas operasional kita, mulai dari hulu ke hilir, mulai dari barang itu belum jadi sampai barang jadi sampai ke konsumen. Jadi mulai dari beli bahan bakunya di mana, terus produksi, lalu di packing, lalu dijual sampai ke konsumen. Nah, itu jadi ditulis alurnya. Setelah itu key research ya. Key research itu maksudnya bahan-bahan baku kita, termasuk SDM kita yang kita butuhkan untuk aktivitas produksi kita gitu. Aktivitas marketing juga. Jadi butuh siapa saja, butuh bahan apa, itu ditulis. Lalu ada key partner. Key partner itu kita butuh mitra apa aja, stakeholder siapa saja. Mungkin ada investor, mungkin juga butuh ekspedisinya pakai JNT apa JNE. Nah, mungkin juga berpartner dengan gudang bahan bakunya juga, itu ditulis juga key partnernya ditulis. Jadi key partner itu kayak pihak eksternal yang bersangkutan dengan bisnis kita. Kalau key research itu pihak internal kita yang mengatur bisnis kita. Lalu ada cost structure, yaitu beban biaya yang diperlukan selama proses produksi kita, selama proses bisnis kita berlangsung. Kayak menyewa tempat itu juga masuk cost structure, listrik, gas, terus beban pegawai, lalu bahan baku, ini ditulis semua. Beban biaya selama proses bisnis kita itu dihitung semua. Iklan, nah itu juga ditulis. Oke, yang terakhir adalah revenue stream, yaitu pendapatan kita selama proses bisnis itu terjadi. Nah, pendapatan itu didapat dari mana? Pendapatan itu seringkali didapat dari penjualan kita. Nah, tetapi kalau kita telisik lagi, mungkin kita bisa mendapatkan pendapatan itu nggak hanya dari penjualan juga, bisa didapat dari saham yang kita peroleh dari orang-orang investor itu. Nah, itu salah satu pendapatan. Dan juga bisa menjual dari sampah-sampah yang dihasilkan. Itu adalah cara-cara bagaimana kita memanajemen atau menggambarkan bisnis model kanvas untuk bisnis kita. Semoga ilmu ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.